Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ada satu cerita di kitab Ihya Ulumuddin. Ini berkat perhatian dengan anak-anak yatim, itu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bahkan menyebabkan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu dikatakan ada seorang yang terkenal di satu desa, satu daerah. Orang ini ahli maksiat. Dia tuh ahli maksiat, seneng dari minum-minuman keras, selalu minum-minuman keras. Dan sampai orang di daerahnya tahu ini orang setiap harinya teler, setiap harinya mabuk-mabukan. Dan di sisi lain di daerah itu ada orang yang soleh. Bahkan banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa kepadanya. Bahkan terkenal adalah menjadi seorang wali. Dan hidupnya dia menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khalwah. Enggak pernah keluar sama sekali. Jadi hidupnya untuk ibadah tok. Hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah keluar. Mungkin sampai bertahun-tahun, keluarnya mungkin sholat Jumat balik lagi. Selain itu dia khalwah, menyendiri. Tapi satu saat seorang wali tadi itu keluar. Kenapa? Karena orang yang dikenal sebagai orang yang pemabuk tadi itu, dia itu setiap harinya sudah setiap setelah sholat isya sudah mabuk. Dan orang-orang tetangga-tetangganya sekitarnya mereka tahu ini adalah pemabuk. Sampai keluarganya malu. Bahkan istrinya juga tahu. Ketika satu saat si orang tadi itu pemabuk itu meninggal, ya tidak ada orang yang datang. Terkenal orang fasik, terkenal orang seorang pemabuk, tidak ada yang datang. Bahkan yang ngurusi jenazahnya nggak ada. Karena mereka menganggap wah ini orang fasik, ini orang jelek. Jadi berarti kan bahkan jenazahnya pun tidak ada yang memandikan, mau mentajisnya tidak ada. Sampai akhirnya si istrinya tadi itu sampai bayar orang, manggil orang untuk dibayar sampai dimandikan, dikafani, kemudian dibawa ke masjid serta disolati. Bayar orang, sampai bayar orang. Setelah selesai semuanya dibawa ke masjid. Satu orang tidak ada yang datang untuk mensolati. Ternyata orang yang dibayar tadi yang mensolati. Setelah itu tidak ada. Bingung, ini siapa ini mau bantu untuk ngubur ini? Tanya kepada istrinya, si pemabuk tadi itu, ini siapa yang mau bantu saya untuk nguburkan? Gak mampu saya sendiri. Udah gini aja, kamu minta tolong beberapa orang taruh di tengah daerah, tengah desa, taruh di situ sudah. Biarkan, mau dikubur ya biarkan dikubur. Kalau enggak, biarkan menjadi pelajaran untuk mereka, orang-orang yang di sekitarnya, supaya tahu ini loh, orang-orang yang melakukan maksiat, yang dia mabuk, ya akhirnya tidak ada orang yang memperhatikan. Jadikan pelajaran. Biarkan sudah. Udah dilakukan sebagaimana kemauan daripada istrinya. Ternyata di satu saat setelah ditaruh itu orang yang meninggal tadi itu, pemabuk tadi, di tengah desanya, kemudian seorang wali tadi itu yang tidak pernah keluar, tidak pernah menemui masyarakat sama sekali, hanya hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kalau dia keluar, wah semua orang akan keluar, ditunggu-tunggu kedatangannya. Ternyata ini seorang wali ini turun dari tempat khalwahnya untuk datang ke desa yang ada orang yang meninggal tadi, seorang pemabuk tadi itu. Kemudian saat datang ke sana, tentunya orang ini ditunggu-tunggu kedatangannya. Ketika datang, semua orang daerah tadi itu terdengar kabar bahwa ini wali tadi itu turun. Akhirnya datang semuanya, berbondong-bondong orang mendatangi ini si wali. Akhirnya si wali tadi mengatakan, aku ini mendapatkan isyarah beberapa kali untuk aku turun ke daerah ini, dan diperintahkan aku untuk mensolati seorang aulia. Ada seorang wali yang meninggal saat ini yang aku diperintahkan untuk mensolatinya. Siapa yang meninggal saat ini di tempat ini?
Wah, enggak tahu, di sini enggak ada. Enggak dipikir itu si orang tadi itu yang meninggal tadi, yang taruh di tengah itu, tengah daerah tadi enggak dipikirkan, karena enggak mungkin dia seorang wali pemabuk kok. Akhirnya apa? Coba di tengah daerah tetangga. Akhirnya ada yang datang ke daerah tetangga. Ya cari di desa lain samping-sampingnya. Semuanya enggak ada yang meninggal. Enggak ada yang meninggal seorang wali sekarang. Enggak ada yang orang dikenal orang soleh yang meninggal kok di sini. Pasti ada. Tidak ada, cuma satu orang itu pemabuk itu. Ini tidak ada yang mau mensolati, ya tidak ada yang mau nguburkan. Itu orang yang meninggal di daerah ini. Akhirnya sih tidak ada yang lain kecuali dia, tidak ada. Coba di mana rumahnya orang ini? Berarti aku diperintahkan untuk mensolati ini mayit, ini jenazah. Akhirnya apa? Tunjukkan aku rumahnya. Daripada ini masih punya keluarga nggak? Ada istrinya. Tunjukkan rumah istrinya. Akhirnya sampai di rumah istrinya, tanya, apa yang dilakukan oleh suamimu? Bagaimana perlakuan amal daripada suamimu? Kata si istrinya, semua orang kalau kamu tanya sudah tahu siapa suamiku. Dia seorang pemabuk. Ya, dia setiap malamnya mabuk, teler dia. Bukan itu yang aku tanya. Aku tanya tentang kebaikan apa yang dilakukan oleh suami kamu ini. Ada nggak kebaikan yang dilakukannya? Akhirnya si istrinya diam sejenak, kemudian mengatakan, iya, memang dia ada 2 kebaikan yang dia selalu lakukan dan tidak pernah dia tinggalkan. Apa diantaranya? Yang pertama, ini suamiku memang setiap malamnya setelah salat isya dia tidak pernah meninggalkan salat. Bukan orang yang meninggalkan salat, dia tidak pernah meninggalkan salat. Tapi setelah salat isya, dia itu udah mulai mabuk-mabukan, minum sampai mabuk, sampai kadang-kadang pulang ke rumah itu sampai dia apa? Tidak sadarkan diri. Bahkan kadang-kadang muntahannya ke pakaiannya, kotor semuanya. Dan datangnya persis di waktu sahar, di waktu tengah malam. Ketika dia sadar, setelah pingsan bangun sebelum subuh, dia mesti sadar. Ketika dia sadar, dia melihat dirinya keadaannya seperti itu. Dia menyesali. Dia menjadi orang yang menyesali apa yang dia lakukan, walaupun setiap hari dia lakukan. Ya Allah, alangkah hinahnya hambamu ini ya Allah. Dia melanggar perintahmu. Dia menjadi orang yang tidak dihiraukan oleh masyarakat, kemudian campur antara najis dengan badannya. Dia menyesali dengan apa yang dia perbuat. Kemudian setelah itu bangun, dia membersihkan dirinya, mandi, kemudian pakai pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian, kemudian sholat. Ketika sujud menangis, menyesali apa yang dia lakukan daripada mabuk tadi. Menangis, dia menangis sampai merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah pantasnya ya Allah kalau engkau azab hambamu yang berdosa ini. Ya Allah, tidak ada yang memberikan rahmat dan ampunannya kecuali engkau ya Allah. Menangis setiap hari sampai subuh. Setelah subuh, sholat subuh, kemudian dia tidur. Setiap hari dia melakukan itu. Diam si orang soleh tadi, wali tadi itu. Apa yang kedua yang dia lakukan? Yang kedua yang dia lakukan itu, dia itu sangat perhatian dan cinta terhadap anak-anak yatim. Rumahnya selalu terbuka untuk anak-anak yatim. Dan dia nggak mungkin bisa makan kecuali dia sudah mengetahui anak-anak yatim semuanya sudah makan. Dan semua anak yatim cinta kepada dia. Dia selalu perhatian. Kalaupun hari raya, dia nggak mungkin pakai pakaian baru kecuali anak-anak yatim sudah punya pakaian baru. Padahal pekerjaannya dia bukan orang yang kaya. Dia hidupnya sederhana, tapi dia berusaha untuk memenuhi daripada kebutuhan anak-anak yatim. Akhirnya si wali tadi mengatakan, ya berkat 2 amal ini dia menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu dia menyesali daripada apa yang dia lakukan daripada dosa. Orang yang bertobat daripada dosa itu dikatakan at-taibu habibur rahman. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah.
kekasih yang Allah yang selalu mendapatkan rahmat Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu dihapus dosanya seperti tidak memiliki dosa. Dia menyesali melakukan perbuatan dosa, tapi bukan dengan senang hati, tapi dia dengan perasaan malu, dengan perasaan dia menyesal. Beda dengan orang yang dia beribadah tapi sombong, sia-sia. Itu iblis itu 80.000 tahun ahli ibadah, paling alim daripada makhluk Allah. 80.000 tahun ibadah, tapi karena sombong dia, aba wastakbar, dia enggak mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian sombong, akhirnya menjadi orang yang hina dan dilaknat selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini orang yang melakukan dosa tapi menyesali, dia tidak berdaya mungkin untuk melakukan dosa tadi itu. Akhirnya Allah terima taubatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dia menjadi kasih Allah. Yang kedua, ini orang yang cinta dengan anak yatim. Orang yang cinta dengan anak yatim itu pasti hidupnya akan bahagia. Bahkan Nabi mengatakan, ana wa kafil yatimi kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mengurusi, membantu daripada anak-anak yatim seperti ini. Sababa wal wusta dijadikan satu gini. Wa farraqa qalilan. Artinya sangat dekat tempatnya nanti di hari kiamat. Aku dan anak yatim seperti ini nanti di hari kiamat. Karena itu ini adalah aku menyaksikan bahwa dia adalah orang yang baik. Dia adalah termasuk waliullah. Akhirnya si wali tadi sholat, semuanya satu desa ikut sholat di belakangnya ini. Orang yang dikenal sebagai pemabuk. Berkat apa? Karena dia menyesal daripada melakukan dosa, kemudian dia menghormati menyayangi daripada anak-anak yatim.